Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah sami wa dzikrihi wa tanashana salihin jalakatul muqarrabin. Wasanillah Abdul Aziz Abdul Salam As-Sulami sunatullah sunatullah Wasalabana wa madina wa jatina wa jatina wa sallallahu alaihi wasallam Wasanillah mahadina asqiya malam talamidhi wa asadi walid. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 7. Andrea. Qauluhu utai dawe Kanjeng Nabi rupane falyakul inni shaimun kemarin. Kalau kita puasa kemudian ada yang nggodai bilang ngapunten Mbak, saya puasa. Kalau ingin tawuran ben setelah Lebaran. Maksudnya kata puasa kita menjaga apapun, menjaga perilaku, menjaga ucapan. Sehingga kalau kita puasa kemudian digoda orang, kita disuruh untuk bilang ini shaimun, untuk mengingatkan diri kita bahwa kita itu puasa. Sehingga jangan kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik. Maknahu utai maknane yakul ini shaimun iku ana usduneman iku yakuru mengingatkan atau yukiru mengingatkan sopoman nafsau ing dirinya sendiri bisaumi kelawan puasa. Ini mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita puasa. Ini kan kita sudah mulai puasa toh. Karena itu marilah kita mengingatkan diri kita masing-masing. Kita lagi puasa, jangan ngerumpi. Kita puasa, jangan bully. Kita puasa, jangan update status yang tidak baik. Sekarang itu kan ucapan itu bisa lisan, bisa update status. Meneng neng pojokan, gak pernah ngomong, tapi bolak-balik ada status. Itu ya sama aja. Nah, kita puasa, jaga ucapan kita. Liyak syifa, supaya bisa jadi terbuka anil musyabahati saking keserupaan wal muqabalati lan tegese musyabahat. Jadi artinya kita puasa, ingat loh kita puasa, jangan kemudian melakukan sesuatu yang enggak baik. Wa amma qauluhu, anapun utai dawe Kanjeng Nabi, la khulufu fami shaimi, utawi baunya mulut orang yang puasa iku atyabu. Kemarin Nabi mengatakan bahwa orang yang puasa bau mulutnya kadang mungkin karena kita puasa kemudian puasa dalam makna gak makan juga tidak ngomong, mulut kita kemudian tidak banyak aktivitas, maka kadang mungkin bau. Nah, Nabi mengatakan baunya bau mulut orang yang berpuasa iku atyabu luweh wangi indallahi ta'ala yaumal kiamati, tapi besok ya, wanginya itu besok gak sekarang. Kalau sekarang yo kita bisa bau sendiri-sendiri. Jadi orang yang puasa itu wangi itu bukan sekarang tapi besok di akhirat. Min rihil miski dibanding baunya minyak wangi iku fahfil kalami, maka iku ing dalam ucapan hatfu takdiri utai membuang kira-kirane kalam. Sing dimaksud dengan la khulufu fami shaimi itu maksudnya wali sawabi khulufi fami shaimi, bahwa pahalanya mulut orang yang puasa iku atyabu luweh wangi indallahi min rihil miski dibanding bau minyak wangi. Kan itu kemarin kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, karena hadis ini kemudian Imam Syafi'i memberikan fatwa kalau kita puasa habis sholat duhur, bukan habis sholat duhur, setelah tengah hari kita makruh hukumnya untuk gosok gigi. Jadi hendaknya Anda tidak gosok gigi karena dibiarkan bau, karena baunya wangi nanti di akhirat. Tapi kalau kita ngikuti mazhab Maliki, hukumnya tidak makruh.
Jadi walaupun duhur, asar, Anda gosok gigi, misalnya habis salat asar Anda mau ngaji. Setelah ini kan ngaji itu habis asar. Ngaji, kemudian Anda wudhu, kemudian bahkan beliau menyarankan kita tetap gosok gigi karena kita mau ngaji Quran, kita mau sholat asar, kemudian kulit kita bau, tidak etis. Tidak etis kita sowan pangeran dengan bau badan yang enggak bagus. Itulah kenapa kalau Anda laki-laki yang di rumah, kalau Jumat, kita ke Jumatan diharuskan mandi. Kenapa harus mandi? Karena khawatir BB kita itu ganggu jamaah yang lain. Oh, kalau nggak mandi, konconya pingsan. Pingsan bukan karena lapar, kan bau badan kita. Karena ada tahu yang bau badannya top. Nah, bagi Anda, kalau perempuan kan, bodoh nggak dengan laki-laki. Sama ya. Maka ke kampus mandi. Jangan ke kampus gak mandi. Sing pingsan dosennya. Mandi dan tapi online ini luar biasa. Gak ketok, gak mandi. Kuliah cuma kudungan tok nih sore minggu dari apa. Kayaknya pengalaman. Sing dosennya pokoknya nggak kopiah bisa ambek baju ngisore sarungan kok gak ketok. Wa amal farhatani, anakku nutai dua kegembiraan. Kemarin masih ingat Kanjeng Nabi ngendika begini, orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Ahaduhuma, apa itu kegembiraan dua? Fahaduma utai salah satu ini farhatani iku li taufiqihi, karena oleh memenuhi neman likmal ibadati maring sempurna ibadah. Orang yang puasa ketika kita berbuka, kita senang banget. Kenapa senang? Senang bukan karena kita bisa berbuka, bukan. Kita senang karena alhamdulillah seharian kita sukses puasa. Karena kita merasa sukses. Alhamdulillah Mbak, mulai ngaji subuh sampai maghrib, saya insya Allah gak maksiat sama sekali. Kenapa? Kok bisa Mbak? Loh, mari subuh langsung turu, bangun asar. Jadi gak pernah maksiat. Alhamdulillah kita begitu maghrib, kita bersyukur, kita senang karena kita telah bisa menyempurnakan puasa kita dengan baik. Senangnya itu, bukan kok alhamdulillah harus wayahe berbuka, bukan bukanya yang kita senang, tapi karena kita bisa menyempurnakan ibadah kita. Wa'lu khoro itu satu, karena kita bisa menyempurnakan ibadah. Yang kedua, wal ukhra tai yang lain, yang kedua iku fa jazaullahi taala, itu krana fali jazaillahi taala, krana ana pembalasane Allah taala ida ajzahu, nalikane membalas sapa Allahu ikman. Yang kedua adalah nanti di akhirat ketika kita yang puasa insya Allah mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Kemarin di dalam hadis dikatakan salah satu balasan orang yang puasa adalah di akhirat dia tidak akan pernah merasa haus. Yang lain haus, orang yang puasa tidak. Itu satu. Yang kedua, balasan Allah bagi orang yang rajin puasa adalah dikasih bypass. Nanti bypass ya? Jalan tol. Masuk surga tanpa lewat pintu reguler. Jadi kayak Anda masuk kuliah UIN tidak lewat tes, tapi diminta. Anda diminta menjadi mahasiswa. Hebat banget. Kemarin ada teman Jakarta, putranya hebat. Tamat SMA, dia di status putranya diterima di 5 perguruan tinggi dunia. Dia diterima di 3 perguruan tinggi di Australia, 1 perguruan tinggi di Belanda, dan 1 di UI. Jadi dia 1, tapi ada 5 perguruan tinggi di dunia yang menerima dia. Kan hebat banget toh. Nah, kalau kita rajin puasa, semoga surga itu menerima kita. Masih ingat juga tuh ada hadis al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 orang. Jadi kalau kita sekarang itu kita yang pengen surga,
Tapi ada 4 orang yang justru surganya pengen kita. Jadi kalau Anda naksir orang itu biasa. Tapi kalau Anda ditaksir orang, itu baru luar biasa. Oh, manis yang naksir wakil. Sehingga Anda tinggal pilih, segala konsekuensi ini dihitung. Bukan diistikharoi, tapi dihitung dengan statistik. Ada mahasiswanya Ustadz itu di S3, dia bilang, Ustadz, suami saya yang sekarang itu, dulu karena yang naksir dia 5. Jadi saya milih suami saya yang pertama itu, yang sekarang jadi suaminya, itu dipilih dengan hitungan statistik. Jadi kalau yang naksir pertama itu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kedua, kemudian dengan hitung-hitungan SPSS. Misalnya, kemudian jadilah yang sekarang jadi suaminya. Kan begitu toh. Itu ada surga. Surga itu mustaqotun, merindukan 4 golongan. Salah satunya siapa yang dirindukan surga? As-shaimuna fi Ramadan. Orang yang puasa Ramadan. Semoga kita puasa termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mari kita puasa dengan serius. Bukan puasa sekedar gak makan gak minum. Tapi benar-benar puasa itu menjaga diri kita. Kemarin anak mengatakan puasa itu asyamu junnatun. Puasa itu sesuatu yang membentengi kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Wa qaluhu lan dawe Kanjeng Nabi ya da'u ninggal sapa seseorang sahwatahu wa ta'amahu sahwatahu ing sahwate man wa ta'amahu lan ing makanan iman min ajli krono diriku kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, orang-orang yang puasa itu telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya adalah min ajli, karena aku. Famaknahu maknane iku ana ustuniman iku lama asar nalikane memilih sapa man taat rabbihi ing mengikuti taat maring pangerane man ala taati nafsihi ngalahne mengikuti nafsune man ma'a kuwati sahwati sartane kuwati sahwati man. Dia punya keinginan makan tapi dia tundukkan keinginan itu agar dia biasa puasa. Wa ghalabatil hawa lan ngalahaken dorongan hawa nafsune asabahu itu bakal ngasih pahala ing man sapa Allah bi antawalla kalane to memberikan sapa Allah jazaahu ing balesane Allah binasihi krana ala dhewene orang yang puasa. Baman utawi sapane wong asarahu asaro yang menguatkan memilih sapa man Allah ing Allah yo asarahu bakal milih hu ing man sapa Allah taala. Siapa yang mendahulukan Allah maka Allah juga akan mendahulukan dia. Sehingga kan masalahnya adalah kita itu memilih Allah atau memilih selain Allah. Tidak ada di dalam hidup ini yang tidak mungkin kita lakukan kalau kita bersama Allah SWT. Statement ini ada juga di dalam Bible. Kalau Anda baca Bible, itu ada kalimat begini. Tidak ada beban seapapun beratnya yang tidak bisa aku tanggung jika saya bersama Dia. Itu kalimat itu persis di Bible. Artinya kalau kita bersama Allah, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai manusia, banyak hal yang tidak akan bisa kita capai. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak akan ada yang mustahil. Karena itulah kita perlu menggandeng Allah. Karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Puasa, salah satunya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena itu di sini dikatakan, man asarallah asarallah. Siapa yang mendahulukan Allah, Allah juga akan memprioritaskan dia. Fa'innahu mongkostune maniku yang zilu turun sopo al-abdu man min nafsihi saking awak dhewe man haitsu anzalahu nalikane menurunkan sopo man min nafsihi saking awak dhewe man. Artinya dia telah merendahkan, mengalahkan nafsu dirinya
agar kemudian dia bisa memilih Allah Subhanahu wa taala. Walihada alang dari ini mangsapane wong hama akan menduga sapa man bimaksiatin atau berkeinginan bimaksiatin kelawan maksiat summa tarokaha. Siapa yang ingin maksiat, siapa yang ingin rumpi, siapa yang ingin bully, kemudian summa tarokaha. Kalau mahasiswa biasanya apa maksiatnya? Nyontek ya. Mau UTS itu maksiatnya kan nyontek. Dia pengen nyontek tapi kemudian dia bisa, oh enggak lah, nyontek enggak bagus. Siapa yang berkehendak untuk maksiat tapi kemudian enggak jadi, kenapa enggak jadi? Khaufan, krono khawatir minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala, fa innallaha mongko sak temene Allah iku yaqulu bakal dawuh sapa Allah lil hafadzati maring malaikat hafadzah. Hafadzah itu nama malaikat yang tugasnya mencatat amal kita. Uktubha nuliso sapa sira hafadzah ha ing man tadi ninggalkan maksiat lahu maring man hasanatan ing kebaikan. Ini lagi niat kok loh. Niat buruk kemudian gak jadi. Itu oleh Allah Ta'ala sudah ditulis kebaikan. Tapi bukan kemudian direkayasa. Bolak-balik niat buruk kemudian gak jadi. Enggak. Sama dengan kita niat tahajud kemudian gak jadi. Itu sudah ditulis amal baik kok. Anda mau tidur, Mbak, niat ingsun turu, saya mau tidur, semoga nanti jam 2 bangun bisa tahajud. Kalau kita niatnya benar begitu, maka kita ditulis sebagai orang yang tahajud. Tapi kita nggak bisa kemudian kita lisannya ngucap niat, tapi hati ini sebetulnya ada sebagainya. Moga-moga ditulis malaikat. Allah kan tahu apa yang ada dalam hati kita. Orang yang ingin berbuat buruk kemudian nggak jadi, maka itu sudah ditulis kebaikan. Begitu juga orang yang niat baik kemudian kelewat, itu pun sudah ditulis kebaikan. Fa'innahu kronos dene kelakuan iku nama taroka aing pestine ninggal sapa man syahwatahu ing sahwate man min jaraya krono untuk saya ai min ajli tegese krono kepadaku padane Allah taala wa ma tahsisu dukhulihim anapun utai kekhususane masuk iman, masuk kaum al jannata ing surga bibabi royani kelawan pintu royan. Kemarin orang yang biasa puasa itu oleh Allah Ta'ala dikasih pintu khusus namanya pintu royan, jadi masuk surganya tidak reguler, masuk surganya khusus. Orang yang biasa puasa disiapkan pintu royan. Fa'innahum kronos dunia mereka itu mayazu podong lewati sapa mereka bidzalikal bab maring pintu tadi litamiza supaya jadi beda apa ibadatuhum ibadah mereka wa syarafuha lan kemuliaan mereka. Kenapa orang yang puasa itu dikasih pintu khusus masuk surga? Itu sebagai apresiasi Allah terhadap mereka. Saking muliane wong tadi. Pintu surga itu berapa? 8 atau 7? Ya maklum lah. Kita belum tahu surga. Tidak nanti pintu piro. Pintu surga ada 7 atau 8. Nah, itu regulernya. Tapi selain 8 atau 7 tadi, ada banyak pintu. Salah satunya pintu royan. Salah satunya, orang yang biasa tahajud itu, apa namanya pintunya? Ada tuh. Pokoknya onten. Ada sendiri-sendiri. Itu artinya, kita masih ingat puasa dulu. Puasa sebelumnya ya. 2 puasa dulu. Kita pernah ngaji minahusannya. Masih ingat tuh. Kita angkatan klasik kan. Tante, Bella, yang angkatan klasik itu kita ngaji minahusannya. Minahusannya itu kita diajarkan untuk tahajud. Siapa yang biasa tahajud sebelum yang lain masuk surga, orang biasa bangun malam tahajud itu sudah dipanggil duluan.
Siapa yang biasa tahajud, kemudian mereka dipersilakan lewat bypass masuk surga. Mereka, kalau dalam inakusannya, hadis Nabi mengatakan, orang yang biasa tahajud itu tidak akan lewat, tidak akan ada hisab. Mereka akan masuk surga bi ghairi hisab. Tapi bukan tahajud, tapi gak sholat. Ya. Rajin tahajud, tapi sholat 5 waktu enggak. Yo, bukan, itu sebetulnya tambahannya. Ini orang yang biasa puasa Ramadan, mereka akan masuk pintu sendiri. Kenapa? Sebagai apresiasi Tuhan terhadap puasa mereka. Wa amma sholatul malaikati, anapun utawi sholawatnya para malaikat ala soimi ing atase orang yang puasa idza akala nalikane makan sapa soim indahu iku fa in tarokahu mongko lamun ninggal sapa man atau ama ing panganan ma'ahu duri sarta hadire soim baina yatai ana ing ngarepe soim balagha mongko nyampaikan sapa man fi qopihi ing dalem oleh nahane man nasahu ing nafsune man pas tau jaba mongko wajib lidzalika krana oleh nahan nafsu tadi salatahum ing doane malaikat ali ngatasé man wa salatuhum utai doane malaikat iku ibaratun sebagai ibarat antu'aihim saking doane malaikat lagu maring man soma birrahmati kelan rahmat wal maghfirati. Orang yang puasa, kemarin hadisnya mengatakan orang yang puasa itu adalah orang yang seharian menahan makan. Karena kita sudah menahan makan itu seharian, maka begitu kita berbuka, malaikat akan hadir di samping kita untuk mendoakan. Karena itu kalau nanti berbuka, mari kita berbuka dengan baik, jangan lupa bismillah. Oh, saking senengnya lali ke bismillah. Kalau dulu saat zaman kita sanawiyah masak sendiri bareng-bareng atau di aliyah mangan sak lemper 5 orang. Jadi lah ketoke segone akeh kita masih kenyang, kita bilang gak usah maca bismillah. Biar habis karena dibantu setan. Jadi sekalian nasinya habis. Kalau nggak gitu ada teman yang top, kalau kita makan kok belum habis, lari-lari dulu keliling komplek, nanti makan lagi. Itu contoh yang nggak perlu ditiru. Itu dulu. Nah, kita orang yang puasa, kata Nabi, karena orang yang puasa itu telah menahan makan seharian, maka begitu dia berbuka, malaikat akan mendoakan kita. Semoga nanti begitu kita berbuka, para malaikat datang dan mendoakan kita. Semoga kemudian makanan yang kita makan ketika buka, minuman yang kita minum ketika buka, itu menguatkan kita dan membuat kita sehat. Wa amma takfirul khotiati. Nah, ini yang kedua. Kemarin masih ingat fadilahnya puasa itu 7. Yang pertama mengangkat derajat. Yang kedua adalah menghapuskan kesalahan. Wa amma takfirul khotiati anapun utawi maknanya takfiratul khotiat iku fadzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan pada hadis Nabi Ramadhanu utai Ramadan ila Ramadhana maring Ramadan yang lain, puasa sekarang sampai puasa yang akan datang iku mukaffiratun, menghapuskan ma ing barang bainahunna, antaranya puasa satu dengan yang lain. Berarti kalau kita puasa semester kemarin, kalau semester apa namanya, puasa tahun kemarin sampai puasa hari ini, maka insya Allah puasa hari ini itu melebur dosa setahun. Ada toh ibadah yang melebur dosa per waktu. Kita subuh, sholat subuh. Sholat subuh ini berarti salah satu fungsinya adalah kita melebur dosa semalaman, mulai subuh sampai isya. Kalau nanti kita sholat duhur itu salah satu fungsinya melebur dosa kita mulai subuh sampai duhur. Kalau kita asar, begitu juga seterusnya.
Sehingga kalau kita itu nggak sholat, kalau kita nggak sholat berarti tidak ada yang melebihi dosa itu. Nah, kalau haidnya 15 dino, itu kan sampai kandel. Kandel kalau Anda haid, bukan kita. Saya kan nggak termasuk. Kalau Anda haid, maka itu berarti kan nggak sholat. Berarti pada aspek fungsi sholat yang melebur dosa, berarti tidak Anda dapatkan. Karena itu carilah ibadah lain yang berfungsi untuk itu. Mungkin selawat, mungkin sedekah, itu sebagai ganti. Karena yang haid tidak sholat berarti ada aspek penghapus dosa yang tidak bisa tercapai. Sehingga kalau sampai 15 dino, haid itu kan berarti lama banget. Padahal kita ngerumpi ini tiap hari. Terus kadung beli pulsa, data, terus kadung macak, ternyata dosennya gak teko. Hari ini kita karena ustadznya akhirnya gerundel, ngerti ini turu. Coba akhirnya kan ngerasani dosa ini macam-macam. Ini kan berarti kita telah membuat dosa. Sementara nggak ada yang kemudian dipakai untuk melebur dosa tadi, karena kita nggak sholat. Maka carilah amal lain yang berfungsi sebagai itu. Nah, puasa itu bisa melebur dosa setahun. Jumatan bagi Anda yang di rumah laki-laki, Jumatan itu bisa melebur dosa 1 minggu. Jumat satu dengan yang lain bisa sebagai mukafirat dzunub. Ramadan sampai Ramadan itu mukafiratun ma bainahunna. Ida istanabat nalikane menjauhi sapa man al-kabaira ing dosa besar. Tapi yang dilebur dosa bukan dosa besar ya. Kalau dosa besar tidak terlebur, itu perlu taubat secara khusus. Kalau orang zina dosa besar, orang mabuk dosa besar, itu nggak bisa hilang hanya dengan sekedar itu. Tapi dosa-dosa kecil yang lain itu bisa. Dosa-dosa kecil lain yang lebih lembut, dosa itu kan ada yang kecil, ada sedengan, ada besar. Kalau yang lembut-lembut bisa habis dengan wudhu, kalau wudhunya bagus. Sehingga dawamul wudhu itu penting. Nah, kalau Anda bisa dawamul wudhu itu bagus. Kalau nggak iso, ya pokoknya insya Allah berangkat dari pondok kemana, itu suci. Itu selama tidak melakukan dosa besar, insya Allah dosa-dosa tadi hilang dengan puasa. Akhrajahu Ahmad wa qauluhu alaihi salatu wassalam man sapane wong soma kang poso sapa man Ramadana ing Ramadan imanan wahtisaban, imanan dengan atas dasar iman, wahtisaban lan ikhlas. Jadi maksudnya ihtisaban itu tulus. Posone itu dasare iman dan tulus, bukan karena yang lain. Karena wong rajin poso makanya calon mertua datang. Ini calon mertua ya, maksud kita gak rajin. Nah, itu berarti kayak ihtisaban. Atau kalau dulu di Jogja itu, atau mungkin di sini juga ada orang yang rajin traweh di masjid tertentu. Kenapa kok ke situ? Dia juga rajin di situ loh. Jadi traweh ke situ karena ada yang ditaksir yang juga rajin traweh di situ. Atau traweh di situ kenapa? Takjilnya enak banget. Jadi takjilnya. Kalau dulu Ustadz masih ingat, masih di Gading, kita kadang rajin lah buka puasa itu di Jamek, Masjid Jamek. Jadi habis asar berangkat jalan kaki dari Gading ke Jamek. Kenapa ke Jamek? Karena ada takjilnya. Nah ini pondok gak ada, lumayan toh. Nah sekarang kan kalau sangu Anda kan jauh lebih banyak. Kalau Ustaz dulu uang saku sebulan itu 40.000. 40.000 jadi gawe syariah pondok, digawe macam-macam. Sehingga kalau dari Gading ke UIN, kalau kita naik angkot nggak cukup. Sehingga jalan kaki dari Gading ke UIN PP. Karena naik angkot nggak cukup. Nah kalau Anda kini UIN, gue motor. Ini Gading sampai UIN itu 2 kilo. Jalan kaki 30 menit. Sini situ. Kayaknya pondok kita dengan gerbang belakang itu kan lebih dekat daripada gerbang belakang sampai Ma'had paling selatan. Ya kan?
Itu aja ribet. Dulu iya, karena nggak cukup sehingga kemudian lah poso boleh mana masjid yang ono takjile. Itu nafas mahasiswa. Nah, Anda kan nafas santri. Kan beda. Mansoma, nah, syaratnya tadi, siapa yang puasa Ramadan, satu dasarnya iman, kedua dasarnya tulus, ikhtisaban, apa jaminannya? Hufiro lahu mata kodama. Hufiro maka bakal diampuni. Lahu kedeman opo mabarang, takodama yang telah lewat. Min dan bihi saking dosa iman. Kalau kita puasa hari ini, sebulan, semoga dosa-dosa kita selama setahun kemarin diampuni oleh Allah SWT. Syaratnya dua, imanan wahtisaban. Marilah kita puasa di atas dasar iman dan ketulusan. Maknahu imanan, yaitu iman, biwujubihi kelan wajibe puasa, wahtisaban, lan tulus, li ajrihi, itu krono pahalanya Allah Ta'ala, inda Rabbi, di sisi Allah Ta'ala. Wa amma kasur sahwati, anapun lafadz kasur sahwati, bahwa puasa itu melemahkan sahwat, iku fa'inal ju'a, karena saat temene lapar, badzoma'u lan haus, iku bikasroni sahwatil ma'asi, yaitu menundukkan sahwatnya maksiat. Puasa itu tidak makan, dan tidak makan itu bisa melemahkan dorongan sahwat. Karena itulah masih ingat orang yang pengen nikah kok ngebet nikah tapi belum punya modal, maka silakan puasa. Kenapa harus puasa? Dengan puasa maka semangat nikah menjadi berkurang, sehingga semester atas rajin poso, barangkali bisa mengimbangi semangat tadi. Biasanya semangat mahasiswa untuk nikah itu kan semester berapa itu? Menjelang akhir. Lah semester awal belum berani karena masih takut SKS. Kalau biasanya semester nanti kalau sudah terlalu lama, biasanya juga nggak semangat lagi karena pikirannya sudah beda. Pikirannya sudah kerja, sudah. Kalau Ustaz dulu nikah umur 32. Ketika itu sudah nggak mikir nikah, karena kita sudah mikir kerja. Hanya karena dipaksa oleh ibu untuk nikah, akhirnya nikah kita. Karena itu kalau Anda punya saudara laki-laki, kalau sudah umurnya 30-an, itu memang kadang harus dipaksa untuk nikah. Kenapa? Karena mikirnya sudah mikir nggak nikah, mikirnya nyambut gawe. Anda juga gitu. Itu psikologis yang lain. Tapi yang penting, puasa itu salah satunya adalah untuk mengendalikan nafsu. Baik, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.